Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Di sini dia akan berpuasa selama 40 hari. Padang gurun yang sangat kering dan liar. Tidak ada hal yang menyenangkan di sana. Siapapun yang berada di tempat itu akan mengalami ketidaknyamanan yang sangat menyakitkan. Bahkan kalau lebih dari 1 hari, mungkin akan mengalami berbagai resiko yang bahkan mengancam keselamatan jiwa. Di kondisi alam yang begitu liar, di tempat itu jugalah Yesus akan berpuasa selama 40 hari. Sungguh melewati situasi tersebut bukanlah hal yang mudah. Mungkin berada di tempat seperti itu dengan kondisi lapar dan haus, bagi manusia adalah ambang batas kemampuannya. Tetapi Yesus melakukannya bukan hanya supaya terlihat religius atau pertunjukan tanpa makna, tetapi ketaatan pada Bapa dan kasih-Nya atas manusialah yang menjadi motivasinya untuk dirinya rela melewati pencobaan itu. 40 hari dilewatinya dalam kesunyian padang gurun itu. Setiap malam yang sangat dingin, yang begitu menusuk sampai ke sumsum. Siang dengan panas terik dari sang surya yang membakar setiap apapun yang terpapar oleh sinarnya, menjadi pelengkap cobaan yang dialami oleh Yesus hari demi hari. Tidak ada dalam benaknya ingin kembali atau segera menyudahi kesukaran itu. Dia menghadapinya dengan tenang, memperlihatkan satu sikap bahwa kerelaan hati dengan kasih yang tulus akan selalu memberi kekuatan untuk menang melewati setiap pertarungan hidup. Tubuh manusia berdosa tidak akan tahan dalam pencobaan, selalu menghindari atau menolak hal-hal yang mencoba menyakitinya. Namun Yesus dengan tubuh manusianya telah memperlihatkan bahwa apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia telah dikerjakan olehnya. Yesus berada di padang gurun itu tidak diperlengkapi dengan perlindungan khusus dari sorga. Dia dengan tubuh manusianya akan tetap mengalami kerasnya terpaan padang gurun tersebut. Dan sungguh kasih-Nya dan kebenarannya yang membuat dia mampu melewati pencobaan tersebut. Puluh hari di padang gurun juga punya makna dan pesan penting. 40 adalah lambang penyucian dan pemurnian bagi bangsa Israel. Juga adalah simbol untuk penyempurnaan dan perubahan yang bermakna. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dicatat bagi bangsa Israel adalah tidak lepas dari bilangan 40. Ketika tubuh dalam keadaan lemah ditambah berada dalam kondisi alam yang sangat keras dan liar. Situasi tersebut membuat Yesus berada di titik paling nadir kemampuan tubuh manusianya. Kondisi seperti itu sudah menempatkannya di ambang batas sadar atau mengalami dan dapat melihat dunia roh. Dan di saat kondisi itu berlangsung, si pencoba itu pun mendatangi Yesus. Matius dengan jelas menuliskan iblis yang datang itu adalah sebagai si pencoba. Ini mengingatkan kita pada peristiwa yang terjadi di Taman Eden yang telah menggoda manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kita segera dapat memahami tulisan Matius ini, bahwa penggoda di Taman Eden adalah oknum yang sama dengan yang kini datang ingin mencobai Yesus. Apakah maknanya bagi kita untuk mengetahui profil si pencoba ini? Tentu sangat perlu bagi kita untuk mengetahuinya. Ribuan tahun sebelumnya di Taman Eden, si pencoba ini
berhasil menghasut manusia sehingga jatuh ke dalam dosa, yang mengakibatkan manusia dan semua keturunannya terbelenggu dosa. Namun pada saat itu juga Tuhan sudah menyatakan janjinya pada manusia, bahwa kelak akan datang seorang dari keturunan perempuan itu akan menghancurkan belenggu dosa tersebut. Sudah barang tentu si penggoda itu menunggu penggenapan janji itu, bukan untuk percaya, tetapi ingin kembali menggagalkan rencana Allah sebagaimana yang telah dilakukannya di Taman Eden pada manusia pertama. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Si pencoba itu memulai aksinya dengan kalimat yang sangat menggoda, mencoba untuk melakukan pendekatan dalam situasi yang dialami Yesus saat itu. Orang yang sedang dalam kondisi lapar. Tawaran paling menarik baginya adalah makanan. Kita sangat sering melihat hal serupa dalam kehidupan kita. Banyak orang menggadaikan kehormatannya demi makanan, bahkan menjual imannya demi pemenuhan bagian ini. Jangan kita melupakan Esau yang menjual anugerah kesulungannya dan menukarnya dengan makanan. Hal lain lagi yang perlu kita pahami dalam bagian ini adalah si pencoba itu mencoba menggoda Yesus supaya menggunakan kuasanya untuk membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Yesus mengetahui niat jahat yang tersembunyi di balik kata-kata manis dan sangat religius dari si pencoba itu. Tidak tergiur dan tertantang untuk menggunakan kuasa yang dimilikinya untuk mengikuti perintah si pencoba itu. Yesus membungkam pemimpin iblis itu dengan memperkatakan firman yang tertulis, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Si pencoba itu telah gagal dalam bagian ini. Maka dimelancarkan lagi serangan yang kedua dan berharap Yesus yang sedang dalam keadaan lapar itu akan segera dikalahkannya. Maka dia membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, malaikatnya akan menatang engkau, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Si pencoba itu kembali ingin menjalankan tipu muslihatnya dengan licik. Pembinasa keji manusia sejak dahulu, penyesatan dengan menyalahartikan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Manusia sering tergoda dengan bisikan iblis tentang rasa aman yang semu atau tidak sesuai dengan kebenaran. Pemeliharaan Tuhan sering disalahartikan sehingga manusia tidak lagi bijaksana dalam menjalani kehidupannya, tidak lagi berjaga-jaga dalam kehidupannya, abai dalam menjaga memelihara kesehatan dan keselamatan diri. Yesus mengenali dan mengetahui betul niat licik si pencoba itu. Dia kembali membungkam dan menelanjangi rencana jahat si pembinasa keji itu dengan memperkatakan kebenaran. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kali ini iblis dibuat tidak berkutik, sudah 2 jurus dia keluarkan. Keduanya tidak membuat Yesus terlihat ada tanda-tanda akan takluk, merasa bahwa dustanya tidak mampu untuk mempengaruhi Yesus. Si pencoba itu pun akhirnya akan mengeluarkan jurus pamungkasnya. Di atas gunung yang sangat tinggi, iblis memperlihatkan pada Yesus kerajaan dunia dan kemegahannya. Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Wow, ini adalah tawaran sangat fantastis dan menggoda. Jangan bayangkan yang diperlihatkan oleh iblis itu adalah tanah tandus yang kosong, atau padang gurun yang gersang dan kering. Matius jelas menuliskan tawaran itu adalah semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Kejayaan, penghormatan dan kemuliaan dunia adalah bagian yang tersedia di dalamnya.
Bukankah ada begitu banyak manusia dari dahulu sampai sekarang ini? Sangat menginginkan tawaran iblis itu. Manusia bahkan memburunya demi menggapai itu. Banyak terjadi peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, pembunuhan di mana-mana, bahkan jutaan jiwa manusia harus melayang hanya untuk mengejar tawaran iblis yang ketiga ini. Sekali saja manusia mengecap manisnya kenikmatan tahta kerajaan dunia itu, maka akan mustahil baginya untuk lepas dari jeratannya. Seperti meminum air laut, semakin diminum, maka akan semakin haus. Bukankah manusia selalu ingin disanjung, dihormati dan dilayani bagaikan raja? Layanan super VIP adalah kesukaan manusia di dunia ini. Tetapi kenikmatan dunia itu adalah membuat diri manusia sebagai pemuja si pencoba, pembinasa keji itu. Dan Yesus menolak tawaran fantastis itu. Tidak ada tawaran apapun yang diberikan Yesus pada iblis itu. Sekalipun dengan kondisi tubuh Yesus lemah karena 40 hari berpuasa, dia dengan tegas dan lugas membungkam dan mengusir si pencoba itu. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis itu pun akhirnya meninggalkan Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita telah menghancurkan rencana si pencoba itu. Kalau manusia pertama berhasil tergoda, tetapi tidak pada Yesus. Tidak ada dusta yang dapat bersembunyi di hadapan Yesus, sebab Dia adalah terang dunia dan kebenaran. Percayalah pada Yesus Kristus Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Jika engkau diberkati, bagikan video ini kepada teman-temanmu,